Beautypreneur, welcome back to YouTube channel Beautypreneur Solution. Tempat di mana kita bisa sharing-sharing seputar bisnis kecantikan dan seputar kecantikan. Nah, seperti biasa, kalau udah ada saya, berarti sudah ada di segmen TTS alias Talking Santai. Yang nantinya kita akan mengundang seperti beauty influencer, kemudian pemilik brand, dan yang terakhir beauty fighter. Nantinya kita akan ngobrol-ngobrol juga sama mereka seputar keseharian, seputar pengalaman mereka. Nah, buat kalian yang belum tahu apa sih Beautypreneur Solution itu, Beautypreneur Solution adalah tempat di mana kamu yang ingin membuat produk kecantikan, baik itu kosmetik ataupun skincare, bisa banget nih di Beautypreneur Solution. Jadi buat kamu yang mau punya brand sendiri, produk kecantikan, langsung aja kepoin media sosialnya Beautypreneur Solution di bawah ini. Atau bisa langsung hubungi customer service-nya. Oke deh, nah Beautypreneur, seperti biasa hari ini kita udah kedatangan seseorang yang sosok cantik juga nih, sama seperti kemarin. Yaitu ada beauty influencer, ya ada Kak Ayu. Hai Kak Ayu. Hai. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Bisa perkenalkan dulu nih ke Beautypreneur semua. Hai Beautypreneurs, kenalin nama aku Ayu dengan akun Instagram Setiati Ayu. Nanti catat di sini ya Mas ya. Udah gitu aja nih perkenalannya. Ya, gitu aja. Oke nih Kak Ayu, sebagai seorang kalau ngomong-ngomong sebelum kita ngobrol ya, emang kalau misalnya beauty influencer tuh beda banget gitu ya auranya tuh. Jangan disamain sama saya, agak-agak beda ini. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Kak Ayu, iya. Selain menjadi beauty influencer ini, kesibukannya itu apa lagi sih Kak? Aku itu sebenarnya salah satu karyawan di perusahaan swasta. Sebenarnya nggak ada kegiatan lain lagi sih selain itu. Palingan tuh cuman bikin konten aja. Sebenarnya masih malu juga kalau ada yang ngomong influencer sih gitu guys. Jadi maunya apa nih kalau bukan influencer? Aku maunya di reviewer aja. Oh, reviewer. Karena aku lebih suka review di Instagram aku sih sebenarnya. Emang perbedaannya apa tuh Kak? Maksudnya beauty influencer sama reviewer bedanya? Sebenarnya nggak ada bedanya. Tapi kalau misalnya influencer tuh lebih kayak udah terkenal banget gitu. Sedangkan aku ngerasa kalau aku nih belum terlalu terkenal, aku juga belum terlalu memberikan influence yang sebagaimana gitu kan. Jadi aku lebih suka dipanggil reviewer aja. Soalnya aku akhir-akhir lagi menggeluti reviewer produk-produk skincare, makeup gitu sih. Oke, jadi merasa belum menginfluence seperti influencer lainnya, iya. Jadi lebih baik dipanggil, lebih nyaman gitu ya dipanggil reviewer. Iya, betul sekali. Oke deh Kak, selanjutnya. Ya. Kenapa sih tertarik jadi beauty influencer? Sebenarnya itu awalnya dari iseng sih, karena aku kan menggeluti dunia makeup dan skincare itu kuliah. Nah dari situ tuh kayak ngeliat tuh teman-temanku tuh kayak mulai pengen nambah pengalaman gitu. Oh mulai kali ya masuk ke komunitas kecantikan, komunitas beauty gitu-gitu. Akhirnya aku cobalah masuk. Dulu itu kan kalau masuk persyaratan untuk jadi beauty community itu nggak harus 1000 kan followersnya. Dulu tuh berapa aja followers bisa masuk gitu, iya. Yang penting komitmen dan suka make up dan pengen belajar sama pengen berbaur gitu. Nah sejak saat itu mulailah aku gabung-gabung. Terus mulai ternyata aku suka banget sama dunia itu. Jadilah itu dari sekarang. Oke, berarti dari tahun berapa tuh Kak? Udah berapa lama tuh? Aku itu mulai 2018. 2018. Pas baru lulus kuliah. Tapi sebenarnya itu tuh kayak cuma bikin-bikin video aja. Dan itu juga videonya jelek-jelek banget. Belum sebagus sekarang iya, gitu ya? Pakai HP ya, biasanya emang selalu ya, maksudnya kayak baik influencer atau reviewer kan memulainya pasti dari bawah. Iya. Terus kalau suka dukanya itu apa sih Kak? Suka dukanya itu sebenarnya pertama sih menanamkan kepercayaan diri ya. Kayak selalu compare sama, dia lebih bagus nih kontennya daripada aku. Terus kayak, kayaknya mukaku kurang cantik nih. Kayak, cocok nggak ya sebenarnya di dunia ini? Karena pertama konten tuh kayak, udah segitu-segitu aja like-nya. Followers nggak nambah. Terus ngelihat teman-teman kok lebih maju dari kita tuh kayak ada perasaan sedih gitu. Terus ditambah kayak ada beberapa omongan-omongan baik langsung ataupun tidak langsung kayak nunjukin kalau aku tuh nggak cocok di dunia itu.
Padahal mah sebenarnya ya cocok-cocok aja gitu Iya. kan. Berarti sebenarnya para influencer ini atau influencer jatuhnya ya tetap aja Kak. Mereka-mereka yang mengalahkan rasa-rasa itu gitu ya. Iya. Sebenarnya. Jadi sebenarnya tuh nggak perlu cantik. Yang penting niat. Bener, gitu komitmen. kan. Komitmen tuh yang terutama. Terus kan sebelum kita ngobrol-ngobrol biasa namanya juga orang kepo-kepo. Jadi aku tuh sempat kepo-kepo Instagramnya Kak Ayu sebenarnya. Kalau dilihat-lihat nih sampai scroll sampai bawah, itu yang rambutnya panjang tuh kayaknya cuma sedikit. Iya. Kenapa lebih tertarik rambut pendek nih Kak? Dulu tuh rambutku panjang, tapi kalau rambutku panjang, aku tuh kelihatan banget lebih tegas di daerah rahang. Karena kalau kata orang-orang rahangku tuh tegas banget dan kotak. Nah, dari situ tuh kayak banyak banget gitu orang yang kayak ngebully. Sebenarnya nggak ngebully secara langsung, mungkin mereka jadikan bercandaan. Tapi itu sebenarnya nyinggung perasaan sih. Maksudnya kenapa sih harus bawa-bawa fisik? Ya, aku udah tahu gitu, wajahku kotak, ya terus mau gimana? Masa aku harus operasi rahang gitu biar nggak diomongin kan? Jadi rambut pendek itu sebenarnya untuk menutupi. Yes, betul banget. Buat nutupin, karena kalau kayak gini nggak terlalu kelihatan. Oh, kalau rambut panjang justru Kelihatan, karena kan suka dikebelakangin, suka dikuncir. ya karena emang risih gitu mungkin Iya, ya. betul banget. Oke deh, terus sebagai seorang influencer nih, pasti kan punya role model ya atau orang-orang yang influencer-influencer lain yang bikin Kayu tuh semangat gitu Iya. kan buat jadi ini. Itu siapa sih Kak? Aku tuh punya role model itu salah satu, sebenarnya bukan dari Indonesia sih. Kalau dari Indonesia semuanya tuh sama kalau menurut aku ya. Tapi kalau dari luar negeri ini bener-bener unik karena dia tuh mirip banget sama aku rahangnya. Dan nama akunnya tuh GRW Ready. GRW Ready. Tapi radinya bukan ready tapi RADY. Oh. Jadi Get Ready with Ready. Nah, dia itu salah satu influencer asal UK, Inggris. Dia tuh rahangnya kotak banget. Tapi dia cantik gitu. Jadi karena dia udah cantik jadi nutupin maksudnya kayak nutupin wajahnya. Dan kalau di luar negeri kan orang-orang nggak terlalu peduli sama fisik gitu ya. nggak terlalu mempermasalahkan itu kan. Karena kalau di sana kan ya udah mau gimana sih, emang udah begitu ya begitu aja. Makanya itu jadi kayak unik. Jadi unik walaupun dia begitu tapi dia cantik. Dia menginfluence banyak orang dan bikin aku percaya diri gitu. Jadi jujur aja aku juga baru tahu nih apa namanya tadi, siapa namanya? GRW Ready. GRW Ready gitu, ntar kita masukin Instagramnya ya. Tapi kalau misalnya yang di Indonesia sendiri nih, itu siapa sih Kak? Mungkin beauty planner pada pengen tahu, masa sih nggak ada gitu sama sekali. Kalau di Indonesia aku sukanya sama Kak Clarissa Putri. Clarissa Putri, Iya. oke, yang lagi happening juga ya sekarang ini ya. Hasil video tuh bagus-bagus banget. Dan Tapi emang cantik sih. iya cantik, walaupun istilahnya imperfect, tapi dia bikin imperfect jadi perfect gitu. Aduh. Betul. Oke deh, seperti biasa sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya kita main games dulu nih Kak. Kita main games. Gamesnya apa? Kita lihat nanti ya. Oke beauty planners, sekarang kita udah masuk ke segmen games nih. Seperti apa gamesnya? Mari kita lihat nih. Saya udah punya HP di sini. Nanti kakak yang di depan tolong dimasukin ya gambar-gambarnya ya, biar beauty planner juga bisa nebak. Jadi udah tau belum gamesnya? Belum, kan nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Jadi gamesnya itu adalah tebak potongan logo dari brand-brand. Iya. Secara kan reviewer tadi katanya. Aduh, deg-degan guys. Berarti kan harusnya udah tahu dong sama logo-logo dari para brand-brand kecantikan ini nih. Duh, kadang lupa. Tapi bukan game sampai kalau nggak ada waktu. Jadi kita adain waktu cuma 1 menit. Dalam 1 menit ada berapa brand sih yang berhasil Kayu tebak? Kita punya 15 brand di sini ya. Kira-kira Kayu berhasil nebak berapa nih dalam waktu 1 menit? Doain dong. Kakak di belakang udah siap Ini waktunya? nggak ada bocoran gitu. Oke deh, bisa dilihat nanti digeser ya, bisa di skip juga ya. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Aku tahu ini Emina. Oke, Mina, terus Wardah. Wardah. Apa ini? Ultima. Ultima. Oke, lanjut. Nggak, skip. Skip. Pixie. Pixie. Apaan nih? Nggak tahu.
skip lah. Skip lagi. Apa nih? Nggak tahu. Skip lagi. Skip. Apa ya? Nggak tahu ya Allah, belum pernah. Skip lagi. Mac. Safi. Something. YOU. Channel. The Body Shop. YSL. Oke. Jadi tadi tepuk tangan dulu dong buat Kayu nih. Tadi skornya dimasukkan aja ya. Lupa soalnya. Tapi jawabannya yang pertama tuh benar, Emina. Ya. Yang kedua benar, Wardah. Ya. Yang ketiga benar, Ultimate gua gitu ya. Ya. Yang selanjutnya tuh Be Earl. Pernah tahu produk Be Earl? Nggak tahu ternyata. Terus ada Pixie, bener. Nah yang ini tuh Viva. Ya. Mahal sih Viva. Ini terkenal banget, terkenal mahalnya. Sephora. Oh my god. Ini juga Revlon. Ini MAC tadi bener, Safi bener, Something bener, YOU bener, Chanel bener, The Body Shop bener, YSL bener. Oke, tepuk tangan. Ntar poinnya ditulis aja ya. Iya. Maaf ya, aku belum banyak review. Kira-kira beauty planner ikutan nebak bener berapa nih? Lebih tinggi dari Kayu atau enggak? Mudah-mudahan kalian lebih tinggi sih. Oke deh, itu tadi gamesnya. Kita lanjut ke podcastnya lagi ya. Oke beauty planner, tadi udahan ya kita main gamenya. Masih penasaran sebenarnya sih pada bener berapa gitu kan, saya juga jadi kepo. Lanjut deh, kita tanya-tanya lagi ya Kayunya. Boleh. Oh ya Kak, sebenarnya ada nggak sih orang yang sempat nggak dukung Kakak jadi beauty influencer ini atau reviewer ini? Sebenarnya ada yang biasanya orang yang tidak mendukung adalah orang terdekat sendiri ya. Ya, kebanyakan gitu. Kayak jujur kalau dulu itu waktu baru-baru mulai kerjaan aku tuh dianggap main sama mamaku sendiri. Kayak misalnya gini, ayo ngapain sih main-main gitu, main-main depan kamera gitu-gitu. Mau nonton sinetron kan dulu kan kalau mau bikin video kan harus dimatiin kan itu TV. Suara segala biar macam suaranya gitu nggak ya. masuk. Lalu dengan gini, ngapain sih nyetel-nyetel buat main-main, lu mau nonton sinetron gantian gitu kayak. Padahal ini tuh menghasilkan loh iya, gitu. walaupun tidak menghasilkan uang secara langsung, karena dulu tuh aku setiap bekerja sesuatu tidak pernah mikirin namanya uang. Uang bonus, yang penting orang suka dengan hasil aku gitu. Kayak ini kan aku dikasih produk, itu kan wujud mereka nih. Aku kan wujud terima kasihku membuatkan konten. Tapi aku tidak mendapatkan dukungan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena mamaku lihat, kok si Ayu produknya banyak sih, dan mamaku juga, nih aku bagi kayak kalau aku coba, nih ternyata cocok nih buat mamaku, aku kasih ke mamaku gitu kayak, oh berarti ini Ayu kerja gitu. Karena biasanya biasanya orang tua khususnya ibu pengennya ngeliat hasil gitu. Beberapa ibu mungkin gitu ya. Gitu, maksudnya aku tuh di sini tuh ada proses gitu kan. Walaupun aku ngerasa aku tuh nggak seterkenal yang sudah yang banyak orang itu yang sampai followersnya ratusan bahkan jutaan, tapi aku ngerasa aku seneng gitu, dan aku ternyata I'm in this position gitu loh. Aku masuk ke dalam dunia ini, ketemu banyak orang, dan aku bahkan ada beberapa yang menghasilkan uang walaupun nggak bisa dibilang banyak atau gimana ya, tapi aku ngerasa kayak ini hasil kerjaku gitu. Bener-bener aku yang mulai, aku yang ngasah skill aku terus gitu sih. Sebenarnya menghasilkan juga kan bukan hanya menghasilkan uang gitu ya, tapi kan bisa dari produk gitu, segala macam. Dan sebenarnya jatuhnya sih hobi yang dibayar mungkin ya, karena dibayarin tapi bukan dengan uang doang gitu, tapi dengan beberapa produk itu. Betul banget, maksudnya bahkan skill aja tuh udah hasil sih menurut aku. Iya betul. Kayak aku punya soft skill buat fotografi, ngedit video, ngedit foto, public speaking, itu sih menurut aku udah hasil. Dan itu pastinya akan terus berkembang. Betul banget. Oke, kalau tadi ada yang nggak dukung, kalau sekarang siapa nih yang bener-bener dukung banget dari awal? Yang bener-bener kayak, ayo yuk, lu pasti bisa gitu, yang bener-bener kayak bukan cuman sekedar kata-kata, tapi bahkan perbuatannya aja, kayak mungkin kalau kebanyakan yang kemarin kakak yang kemarin tuh diantar kayak gitu, atau kalau dari Ayu tuh ada yang kayak misalnya gitu ya, beliin sesuatu yang buat mendukung konten kayak gitu, ada nggak sih? Jujur kalau itu pacar aku sih. Pacar aku tuh
ngedukung banget. Masih Ngedukung pacar banget. ya? Kayak iya masih pacar. Doain Halo, ya. pacarnya Kayu. Maksudnya pacar aku tuh ngedukung banget, kayak beliin aku background, terus nganter-nganterin aku kalau misalnya mau ngerekam video, terus kayak nih aku rekamin, terus kayak bantuin ngedit, karena dulu kan aku nggak punya, dulu kan aplikasi handphone buat ngedit belum ada kan. Iya. Dan dulu kalau ada pun pasti hasilnya jelek. Nah dia yang ngeditin pakai laptop, pakai komputer, dia ngeditin, dia masukin gambarnya, dia yang bikinin gitu. Terus dia juga yang beliin aku beberapa barang, kayak yaudah nih buat review kamu lumayan gitu. Sampai sekarang pun masih ngedukung gitu. Tapi yang aku senengnya juga di tempat kantorku yang lama ataupun yang sekarang, mereka tuh ngedukung kayak influencer gitu-gitu. Nih pakai ini buat properti, ini lu bikin konten kayak gini gitu. Jadi support juga ya dari semuanya juga ya. Iya betul banget. Kalau boleh tahu siapa nama pacarnya? Bisa disebut? Oh jangan. Udah pokoknya halo deh ke pacarnya Kayu ya. Kalau nonton nih jangan dilupain bilang kalau Ayu macam-macam sikat aja. Oke, berarti ada pacarnya Kayu yang dukung ya. Terus iya. Dan teman-teman juga. oh iya teman-teman. Sekarang orang tua kantor. juga dukung kok. Oh ya orang tua udah mulai ya. Kalau Iya. dulu kan tapi gitu. Oke selanjutnya nih. Pernah ada cerita nggak sih Kak penolakan atau bullying dari orang lain, dari orang sekitar kayak gitu loh, atau dari head comment kayak gitu-gitu? Head comment ada tapi nggak banyak, mungkin nggak sebanyak teman-temanku yang lain ya. Karena akhir-akhir ini kalau aku bikin konten tuh selalu aman sih jatuhnya, kayak, dan aku tuh nggak bikin konten yang pro kontra gitu. Cuman orang usil ada lah pasti ya. Kayak misalnya aku bikin konten apa, dia pasti komen gini amat, maksudnya gini amat kayak mau terkenal tuh gini amat gitu. Atau ada sih postingan tapi udah aku hapus karena tuh aku bikin aku insecure setiap inget. Jadi aku pas baru-baru mulai bikin art konten, art makeup, itu ada orang yang ngomong, komen, bahkan aku nggak tahu dia siapa, dia nggak kenal dan dia nggak follow aku juga. Dia tag temennya dan bilang, ih ini mukanya kayak Pokemon, maksudnya kayak Pokemon kan banyak ya, Pokemon dan dari mananya gitu. Sedangkan menurut aku itu normal, dan itu aku baru belajar itu baru belajar bikin makeup seperti itu, dan langsung dapet hate comment, nggak tahu sih hate to hate comment atau bullying, tapi itu kayak bener-bener knock down my mental ya. Itu mereka ngerasanya bercanda atau emang mirip, cuman ya tolonglah lagi-lagi jangan sampai keucap gitu. Kadang ucapan dari kalian tuh kalian nggak tahu itu menyakiti hati orang lain atau enggak. Betul banget. Terus kayak pertanyaan, kok muka lo kotak sih gitu, kayak mukanya kotak, kayak misalnya kayak cocoknya tuh begini soalnya mukanya kotak dan bla 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 bla. Maksudnya aku belajar loh buat mengkontur. Walaupun wajah kotak mungkin butuh beberapa kontur di beberapa spot. Dan kalau aku ketemu sama MUA, kebetulan misalnya ada event nih dan kebetulan mengundang MUA tuh selalu bilang, ini wajah kamu tuh udah wajah proporsional yang dicari MUA. Karena kita nggak harus banyak-banyak pakein kontur dan nggak harus tebel-tebel. Nah disitulah aku kayak menepis semua pikiran-pikiran buruk dan kayak MUA aja ngomongnya begini sih. Maksudnya mungkin beda orang, beda perspektif. Tapi orang yang lebih paham dan nggak awam, pasti mereka lebih tahu gitu. Karena sebenarnya Allah membuat sesuatu tuh nggak sia-sia, sebenarnya pasti ada kelebihannya gitu. Cuman kan terus kayak apa, nggak perlu lah kayak, ih badannya kok gendut sih gitu, ih mukanya kok kotak, kok kita sadar kalau kita punya bentuk tubuh dan bentuk wajah yang seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau itu tidak diucapkan gitu. Kita sadar kok, tahu kita gitu. Cuman ada pembahasan atau ada bahasan lain yang sebaiknya diomongin gitu, nggak perlu ngomongin tentang fisik kayak gitu. Iya, betul banget. Terus lanjut nih Kak, target atau rencana Kayu ke depannya itu apa sih? Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pengen banget buka usaha sendiri. Aku pengen banget punya brand makeup sendiri atau brand skincare sendiri gitu kan. Cuman biar punya seperti itu kan harus usahanya kan butuh banyak kan. Kayak usaha untuk bikin konten, usaha dari materi juga. Terus aku juga pengen bikin lebih rajin gitu loh. Karena aku ngerasa kayak aku tuh masih kurang giat. Makanya maksudnya masih kurang giat untuk bikin konten, untuk review-review produk gitu sih, dan pengen nambah skill fotografi aku juga.
Berarti sebagai reviewer harusnya Kayu tuh lebih tahu ya mana produk yang emang bagus, mana yang enggak. Jadi nantinya kalau seandainya Kayu bikin produk nih, kira-kira followersnya Kayu nih pada nungguin Kayu bikin produk apa sih gitu. Kalau yang followers Kayu bisa komen di bawah ya gitu biar Kayu makin semangat nih gitu kan. Lain ya. Nah, pasti harusnya lebih tahu gitu dan berarti produknya bisa lebih berkualitas kayak gitu kan kelebihannya. Bisa ntar coba di Beautypreneur Solution. bisa langsung hubungin customer service aja ada iklan. Oke Kayu nih terakhir nih, ada nggak sih pesan-pesan buat mungkin yang mau Kayu kasih pesan atau buat para haters atau buat para orang-orang yang Kayu sayangnya atau gimana bisa diomongin? Kalau aku sih gini ya, aku berpikir kalau kita memulai sesuatu jangan berpikir tentang apa yang akan kita dapat gitu. Karena apa yang akan kita dapat itu tergantung seiring berjalannya waktu, kita tuh akan dapat apa kayak hal-hal yang ternyata kita nggak pikirin nih sebelumnya yang kita inginkan gitu. Kayak misalnya aku memulai konten ini, aku cuma pengen iseng-iseng aja, ternyata skill aku bertambah, public speaking, fotografi, terus writing juga gitu sih. Dan buat yang punya masalah sama fisik dan sama kurang percaya diri gitu, percaya aja Tuhan tuh nyiptain kita tuh udah sempurna deh menurut versi masing-masing. Mau gemuk ataupun kurus pasti mereka punya ciri khas masing-masing yang nggak bikin orang, maksudnya yang nggak dipunya orang lain gitu sih. Jadi percaya diri aja dan komitmen intinya. Oke, jadi kesimpulan dari omongan Kayu itu ada dua. Yang pertama, lakukan sesuatu dengan ikhlas, nanti hasilnya pasti akan mengikuti gitu. Betul. Ya. Pasti akan ada seperti yang didapat lah nanti gitu kan. Jangan kejar sesuatu lah, pokoknya lakukan sesuatu dengan ikhlas. Yang kedua, Tuhan menciptakan kita tuh udah dengan porsi terbaiknya masing-masing, dengan kesempurnaannya masing-masing. Jadi nggak ada yang jelek, nggak ada yang cakep, nggak ada yang aneh-aneh. Pokoknya ya ketika kalian menghina kita berarti kalian menghina Tuhan. Iya. Itu aja intinya. Pokoknya just do it, hasilnya tuh belakangan. Oke Kayu, terima kasih nih udah datang di Beautypreneur Solution. Semoga teman-teman Beautypreneur ini terinspirasi dari Kayu gitu ya. Makasih juga Bunda Fani dan Beautypreneur Solution udah ngundang aku. Nah Beautypreneur, kita udah sampai di akhir acara nih. Sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah! Dadah!